Bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Seperti pujian yang kami naikkan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau bekerja di dalam segala sesuatu kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan pujian ini dan kami berdoa Tuhan, biarlah segala pujian kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Dan sebentar kami bersama akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami bersama, urapi hamba yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus sanggup menembus setiap hati kami sehingga memberikan penjelasan yang maksimal bagi hidup kami, sehingga boleh mengerti firman Tuhan. Dan tidak saja kami mengerti, tetapi kami mampu melakukannya. Berilah kami telinga seperti seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan, dan berilah kami hati seperti seorang hamba yang taat setia menerima firman dan melakukannya Tuhan. Karena Engkau bekerja bagi hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur kami siap sambut firman Tuhan. Kami alaskan doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik semua? Luar biasa karena Tuhan kita baik. Pertama terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Sekda, Pak Pendeta Jonathan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk beribadah bersama-sama. Sebetulnya saya juga rindu ibadah gitu bersama-sama, tetapi diinfo oleh Ibu Pendeta Mika boleh ambil bagian penyampaian firman Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya rindu untuk disayang juga oleh Bapak Ibu semua di sini. Saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Yusuf Agustian Widodo. Jadi namanya Bapak Ibu pasti sudah tebak, saya asli dari Medan, bukan ya? Widodo itu nggak ada di Medan, adanya di Jawa. Saya lahir di Malang, jadi saya asli Malang. Yang pasti bukan orang Malang. Saya orang beruntung yang kenal Tuhan Yesus lahirnya di Malang, dan malam ini saya senang sekali sepanjang hari ini pelayanan ditemani oleh orang paling cantik di dunia menurut saya, istri saya. Namanya Lydia, dia lahir di kota Kediri. Malang Kediri nggak jauh, cuma 100 km, semua di Jawa Timur. Kalau Malang terkenal tempe, kalau Kediri terkenal tahu, jadi cocoklah kita. Tahu tempe digoreng pakai sambal kecap, aduh nasi panas itu enak sekali. Makan ya. Saya mohon maaf terlambat hadir karena tadi baru selesai, sudah minta izin sama Pak Gembala. Saya tadi selesai di daerah Kelapa Gading, Sukapura, dekat rumah saya sebetulnya. Pinginnya istri mungkin langsung pulang, kita itu berangkat sama-sama, pulang sama-sama ya. Jadi di sana agak terlambat, di sini. Saya pelayanan di Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Saya pengembalaan di GBT, Gereja Bethel Tabernakel, City Blessing Church di Kelapa Gading, di Kelapa Kopior, tepatnya di ada WGP. Kalau Bapak Ibu tahu ada Wisma Gading Permai, itu kalau malam banyak jual makanan. Nah itu di belakangnya kita, kira-kira 60 meter di situ. Gereja kami dikelilingi tukang bakmi, jadi bakminya banyak, bukunya satu. Jadi selesai ibadah, kita ibadah jam 9:30, biasanya jam itu pilih makanan di situ, bayar sendiri juga mereka. Saya juga kami dikaruniai 2 anak. Yang pertama perempuan, dia sudah selesai S2, lagi bekerja. Yang kedua laki-laki sedang kuliah di BINUS semester 4. Jadi kami berempat di rumah, berlima, yang satu kakinya 4 ya, paling kecil, musuh kesayangannya istri saya. Yang pertama namanya anak saya itu Ferry, yang kedua Clement, yang ketiga Leon, Leon, bahasa Cina, Leon. Jadi namanya mirip, nggak tahu kok bisa mirip. Saya juga pelayanan di PGPI,
Di PGP itu adalah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, ARAS yang menaungi gereja-gereja aliran Pentakosta. Jadi di Indonesia ini ada 7 ARAS, PGP ini salah satunya. Anggota kita ada kurang lebih 105 sinode aliran Pentakosta, diantaranya gereja skala bangsa. Ini anggota kita. Sinode saya juga anggota kita. Dan saya di pusat sebagai sekretaris, salah satu sekretaris, kalau di DKI sebagai sekda. Nah, dalam rangka tugas di DKI itu kami kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah itu punya program untuk memperhatikan tempat ibadah semuanya, termasuk gereja kita, gereja aliran Pentakosta, dan mereka rindu untuk bisa menjumpai, memastikan semua keadaan baik. Tetapi di pemerintah itu yang ngurusin ini adalah biro mental. Di sana itu isinya semua Islam. Kristennya cuma satu dari sekian puluh. Yang banyak ustadz, kiai, haji, dan mereka mendelegasikan, menyerahkan kepada PGP untuk mengunjungi gereja-gereja. Saya percaya sih, saya tahu mereka nggak berani datang karena takut dibaptis. Sekian ratus gereja yang datang sekali waktu bisa dibaptis, apalagi ada Pentakosta. Jadi mereka bilang, Pak Pendeta aja yang kunjungan. Ya Pak, saya tahu. Jadi dalam rangka itu kami mengunjungi semua gereja anggota PGP di DKI itu yang aktif sekitar 800 gereja. Saya ada tim, saya bagi tugas. Kunjungan ada 2 jenis. Yang pertama, yang ideal itu kunjungan waktu ibadah seperti ini, atau kalau tidak memungkinkan kunjungan di luar ibadah. Itu kita sudah bagi tugas. Soalnya kalau hari Minggu kita bagi cukup banyak. Kalau hari ini ada 9 gereja kita kunjungan, ini yang terakhir. Jadi kalau Bapak itu mau sampai jam 10 saya siap aja. Kalau yang siang sore waktunya terbatas. Jadi enaknya kalau terakhir itu lebih santai, saya nggak buru-buru. Nah itu kita kunjungin sampai hari ini. Saya sudah mengunjungi di tahun ini ada sekitar 140 gereja dari 800. Teman-teman juga kunjungi, total itu kita sudah hampir 300 gereja kita sudah kunjungi. Targetnya tahun ini selesai semua dari 800 gereja itu. Untuk memastikan hadir, untuk memastikan semua ibadah dalam keadaan baik. Bapak Ibu keadaan baik ya ibadah, meskipun di rumah dalam keadaan nyaman ya, nyaman lah, ada AC, orangnya bagus, sejuk. Pagi siang nanti saya nggak terus, wah panas. Ya memang panas, memang siang ya, memang nggak ada AC-nya. Dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, aman semua di sini. Sejauh ini aman ya, semoga aman terus. Jadi pemerintah ingin memastikan semua itu aman, semua itu guyup dan tidak ada masalah. Sehingga nanti setelah ibadah izin boleh foto bersama. Nanti foto itu saya laporkan pada penduduk lokal dan juga kepada gubernur, tunjukkan bahwa di jalan apa nih Pak namanya? Jalan Hajikan 1. Jalan Pemuda 1. Pemuda 1 ya. Itu ada umat Tuhan yang rajin beribadah hari Minggu di gereja Gespa Musim. Ya, betul ya. Aku salah ngomong karena banyak ibadah dengan baik, dengan nyaman. Nanti kami akan memberikan laporan kepada pemerintah. Tugas saya di PGPI. Semoga semua terus berjalan baik, berjalan aman, berjalan nyaman. Oke, kita masuk ke firman ya. Kalau cerita terus bentar jadi ceramah tidak. Oke, mari kita buka satu ayat yang menurut saya cukup dikenal di dalam surat Roma 8 ayat 28. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 di Perjanjian Baru, kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, rasul yang dikenal di dalam surat Roma pasal 8. Roma 8 ayat 28. Jika sudah dapat, Bapak Ibu boleh katakan, berdiri ya? Mari kita berdiri sekali. Berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara keras. Roma 8 ayat 28. Siap? Kalau siap boleh katakan yes. Yes. Oke. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang Asia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk. Bapak dan ibu-ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Saya percaya ayat ini bukan pertama kali Bapak Ibu baca. Pasti pernah sekali waktu membaca ayat ini. Bahkan mungkin ada orang yang sudah sering baca ini, bahkan menjadikan ayat ini ayat emas, atau ayat hafalan. Mungkin juga ada gereja yang menjadikan ayat ini adalah ayat tema sepanjang tahun. Kenapa? Karena ayat ini, Roma 8:28 ini adalah ayat yang indah, adalah ayat yang bagus, adalah ayat yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena di dalamnya memberikan sebuah penghiburan. Roma 8:28 ini memberikan penghiburan dan juga memberikan kepastian. Kenapa seperti itu? Karena dituliskan dengan jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Siapa sih yang nggak ingin kebaikan? Semua pasti rindu kebaikan. Kita hidup juga pasti ingin menjadi lebih baik, semakin baik dan semakin baik terus. Nggak ada orang yang ingin hidupnya nggak baik, pasti semua ingin baik. Ayat ini menuliskan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu ada yang diperkecualikan atau tidak? Tidak. Kalau segala sesuatu berarti semuanya. Allah bekerja di dalam semuanya mendatangkan apa? Kebaikan. Apakah Allah bekerja dalam diri kita? Dalam hidup kita? Iya. Mendatangkan apa? Kebaikan. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, bekerja dalam penciptaan, bekerja dalam hidupku, hidup Bapak Ibu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, saya bertanya dalam realita kehidupan kita. Realita kehidupan ini, apakah hidup kita selalu baik, Bapak Ibu? Nah, ini dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu termasuk hidup kita. Mendatangkan apa? Kebaikan. Kita aminkan ini. Tetapi ketika saya tanya, apa hidup kita selalu baik? Tergantung, Ibu ya. Tergantung. Hidup kita apakah selalu baik? Apakah hidup kita selalu sehat? Siapa yang nggak pernah sakit? Bilang tangan. Saya mau bertanya, resepnya apa? Semua pernah sakit. Pertanyaannya, orang sakit itu baik atau nggak baik? Kurang baik. Kurang baik. Kurang baik ya, betul ya. Orang sakit itu kurang baik. Sakit keras itu tidak baik. Orang pinginnya sehat. Kalau sakit itu baik, nanti Pak Gembala kita berdoa semua supaya sakit, gitu ya. Itu semua nggak ada yang mau sakit. Kadang hidup kita sehat, kadang hidup kita sakit. Kadang kita bisa tertawa terbahak-bahak, kadang kita harus ngapain? Nangis. Kadang kita bisa bersenda gurau, kadang kita harus termenung sendiri. Ini keadaan yang tidak baik. Kadang kantongnya tebel, kadang kantongnya tipis. Nah, bolong lagi. Tipis mending ada, nggak ada isinya. Utangnya banyak. Kalau tangan muda kantongnya tebel ya. Nah ini tangan muda ya. Wah tebel semua ini. Karena senyumnya beda ini. Kadang kantongnya tebal, kadang kantongnya tipis. Kantong tipis, kantongnya kosong, itu keadaan baik atau nggak baik? Kalau baik, mari kita berdoa aja Pak, supaya kantongnya tipis. Tentu nggak mau. Tentu semua ingin kantongnya tebal. Tentu semua ingin diberkati. Namun ayat ini mengatakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Realita kehidupan kita, kadang hidup kita baik, kadang hidup kita nggak baik. Apakah firman ini salah? Saya yakin Bapak Ibu semua percaya firman Tuhan nggak pernah salah, betul ya? Firman Tuhan nggak pernah salah.
Oleh karena saya rindu kita melihat kebenaran firman melalui ayat ini. Apa sih yang maksud Tuhan berikan kepada kita? Apakah ayat ini benar tidak? Saya mulai dengan kalimat pertama dikatakan apa? Kita tahu sekarang. Katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ayat ini ditulis oleh seorang rasul yang terkenal yang bernama Rasul siapa? Rasul Paulus. Paulus itu rasul yang sangat terkenal. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalami Tuhan. Bahkan dia sempat disiksa karena memberitakan Injil. Dia mengalami pengalaman yang sangat pribadi dengan Tuhan. Dia tahu, dia mengalami sehingga dia percaya kepada Tuhan. Sehingga dia mampu menuliskan kita tahu sekarang. Bapak Ibu, di Kelapa Gading, karena saya tinggal juga di Kelapa Gading, itu kan banyak makanan. Sekali waktu teman saya datang ke kantor, kalau di kantor PGP ini yang diomong kalau nggak pelayanan makanan, apa lagi makan? Oh mau jalan-jalan ya nggak bisa jalan dia nggak makan. Dia bilang Pak Yusuf itu ada nasi campur epeng. Tapi itu tahu nasi campur epeng? Kita tadi nggak ada. Itu enak sekali. Dia datang dengan semangat. Pak Yusuf itu nasi campur epeng itu enak sekali. Saya kalau tanya dibilang seperti ini jawaban saya nggak percaya. Gimana saya percaya? Saya nggak tahu. Belum makan betul. Saya bilang saya nggak percaya. Pak saya kasih tahu nggak percaya. Iya saya nggak tahu. Saya belum pernah makan. Gimana saya mau percaya? Ternyata dia teman yang pengertian. Pada waktu dia Pak yuk kita siang makan. Atau siang hari kemana? Epeng. Nah ini baru benar. Nah dia jalan masih campur epeng. Wah ternyata itu apa babi. Belum makan babi di sini ya. Haram ya. Nasi apa babi garing itu garing banget. Kemudian ada satenya juga gede-gede. Kemudian ada samcanya juga, ada telurnya, ada jadi kepingin semua. Nah ya saya mau membayangkan ada kuahnya, ada bakso. Sepertinya enak. Itu didangkan setelah doa amin makan. Mau habis nggak kerasa. Enak sekali ternyata. Dia tanya, gimana Pak? Enak nggak? Saya bilang, benar. Nasi campur epeng ini enak. Begitu sekitar selesai makan, waktu mau bayar dia bilang, wah enak sekali nih epeng. Saya bilang. Karena selain enak dibayarin, waduh, mau juga. Sehingga setelah itu ketika dia ngomong Pak Yusuf nasi campur epeng enak, saya bilang saya sekarang tahu bahwa nasi campur epeng itu enak. Tapi kok percaya? Tidak pernah coba belum? Wah, coba dulu nanti baru percaya omongannya betul. Nah, ketika saya sudah buktikan bahwa nasi campur epeng itu enak, saya baru percaya bahwa itu memang enak. Nah, kembali ke ayat ini dikatakan kita tahu sekarang. Artinya apa? Paulus mengatakan dia sudah mengalami bersama dengan Yesus sehingga dia bisa katakan saya tahu sekarang. Artinya apa yang pertama? Kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu ketika kita sudah mengalami. Dan saya percaya sepanjang hidup kita pernah mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukankah kita bisa hidup sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan? Sehingga kita bisa katakan aku tahu bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup. Sehingga bagian kita yang pertama yaitu apa? Percaya. Percaya kepada Tuhan itu perlu menjadi bagian dari hidup kita. Di dalam Amsal 3:5 mengatakan, Amsal 3 ayat 5 mengatakan sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat 6 mengatakan demikian, Amsal 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sehingga untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, bagian kita yang pertama yaitu kita percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya yang hadir malam ini pasti orang yang percaya. Sebab apa? Kalau nggak percaya, ngapain kumpul memuji Tuhan? Betul kan? Saya percaya Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya lebih lanjut,
saya jabarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan cuma dia ngomong saya percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana dia bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ketika kita mampu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita itu punya pribadi yang memang percaya kepada Tuhan. Kalau kita amati anak-anak kecil yang TK atau SD, ketika dia pulang sekolah keluar dari kelasnya, dia kan bawa tas. Anak-anak kan sukanya main. Nah, tasnya biasanya kan jadi beban. Dia cari siapa biasanya? Cari mamanya yang jemput. Apa yang dia lakukan? Tasnya dilepas, dikasihkan ke mamanya, terus dia ngapain? Main. Dia tanpa kepikiran tasku ini hilang atau tidak. Kenapa? Karena dia percaya sama mamanya. Dia percayakan tasnya itu kepada mamanya. Saya nggak pernah lihat ada anak yang begitu keluar kelas terus lari cari mamanya. Dia kasih tasnya ke mamanya. Ma, ini tasnya tolong dijaga ya. Tasnya tolong diatur, jangan sampai jatuh, jangan sampai kotor, jangan sampai diambil maling. Terus dia main. Tengah-tengah main dia ingat tasnya. Dijaga nggak sama mama? Boro-boro seperti itu. Sekali main capek, lupa yang bawa tasnya siapa? Mamanya yang bawa pulang. Mampukah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seperti anak kecil itu mempercayakan tasnya kepada mama? Seringkali kita bilang percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Masih kita jaga sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita naik pesawat, ketika boarding passnya kita dicek oleh pramugari, tenaga Bapak Ibu bertanya, pilotnya siapa ya? Jangan-jangan saudara saya, jangan-jangan ponakan saya, jangan-jangan tetangga saya. Boro-boro yang bisa kita lihat, oh ini Pak Gembala, ini bisnis kelas, aku nomor 1 ya. Duduk, aduh nyaman, kasih minum biasanya, kasih makan. Kemudian dari Jakarta katakan ke Manado, wah 3 jam atau 2 jam setengah, langsung telepon soalnya. Kalau dijemput ya 3 jam lagi kita sudah sampai. Saudara, pertanyaannya, pesawat terbang bisa jatuh? Bisa. Banyak jatuh. Pesawat terbang bisa jatuh. Kita tidak kenal dengan pilotnya yang nyetir. Apakah dia dalam keadaan siap menyetir? Ataukah malamnya habis dugem? Kita nggak tahu juga. Tetapi dengan yakin kita katakan 3 jam lagi pasti sampai di Manado. Maka di pesawat kita tidur nyantai. 3 jam lagi sampai. Pesawat terbang bisa jatuh, kita nggak kenal dengan pilot, tapi kita mampu mempercayakan hidup kita kepada pilot dan pesawat selama 3 jam dengan yakin pasti nyampe 3 jam. Ironisnya kepada Tuhan yang kita percayai, kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, kepada Tuhan yang sangat luar biasa, kita nggak bisa mempercayakan hidup kita. Kita ragu-ragu, bisa nggak Tuhan tolong saya, bisa nggak Tuhan menjaga hidup saya, jangan-jangan. Perlindungan bagi kita. Tetapi kalau kita mampu mengatakan seperti Paulus katakan, aku tahu sekarang, berarti kita harus mampu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang saya ingin menjadi masalah Bapak Ibu? Yang kita boleh ingat ini, mampukah kita mempercayakan masalah itu kepada Tuhan? Seperti anak kecil tadi itu mempercayakan bebannya, tasnya kepada mamanya. Dengan bebas dia bermain, dengan bebas kita melakukan aktivitas kita. Kalau belum, mari kita terus tingkatkan percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, kalimat berikutnya mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kalimat bahasa Indonesia menuliskan Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, itu Allah sendirian atau ada partner? Ibu pergi ke pasar, pelajaran SD ya, ibu pelajaran budi ya. Ini Ibu Budi, ini Budi, ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar, Budi turut serta. Berarti ibunya sendirian atau sama Budi? Allah turut bekerja, berarti Allah nggak bekerja sendiri. Allah punya partner. Allah bekerja dalam diri saya. Partnernya siapa? Saya. Allah bekerja dalam diri ibu, partnernya ibu. Allah itu suka bekerja sama. Allah nggak mau ngerjakan sendiri. Dia ingin melatih kita supaya bekerja sama. Jadi bagian kita yang kedua yaitu yang pertama tadi apa? Percaya. Yang kedua bekerja sama dengan kita. Allah itu suka mengajak kita bekerja sama. Maka dikatakan Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu.
Allah turut bekerja di dalam hidup saya, seluruh hidup saya bekerja sama dengan siapa? Dengan saya. Sehingga kita harus mampu bekerja sama dengan baik dengan Tuhan. Ketika ada perjanjian kerjasama antara pihak A dengan pihak B dituangkan, kemudian salah satu tidak bisa melakukan kerjasama dengan baik, kerjasama ini bisa jalan nggak? Nggak bisa, berubah. Demikian juga kita harus mampu bekerja sama dengan Tuhan. Nah, tentang kerjasama ini Tuhan Yesus mempunyai permisalan atau penggambaran yang sangat bagus sekali. Yuk kita lihat di dalam Matius 11 ayat 29 atau mulai 28 ya, saya bacakan sampai 30. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, 29 ini bagus kalimat ini. Pikulah apa? Kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan penggambaran tentang kerjasama itu seperti tulis di ayat 29, yaitu tentang apa? Kuk. Tahu kuk itu? Nah, kuk itu adalah sebatang kayu yang untuk mengait dua binatang, sapi di sini. Kalau nggak sapi, itu lembu atau kerbau. Kalau kucing nggak ada ya. Kucing nggak sekuk. Jadi paling nggak 3 ini. Ada sapi, lembu, kerbau. Sapi, dua ekor sapi dikasih kuk. Kemudian untuk mengangkat beban yang berat. Mereka akan bersama-sama berjalan. Ketika melewati rumput, berjalan di rumput. Melewati aspal, berjalan di aspal. Selama mereka berdua bersama-sama bekerja sama, meskipun jalannya turun, jalannya naik. Ketika mereka terus bersama-sama, tujuannya nyampe nggak? Nyampe. Yaitu memindahkan beban dari satu tempat ke tempat lain. Ketika mereka bekerja sama dengan baik, mereka akan sampai di tujuan. Nah, kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, ternyata hewan sapi, kerbau, atau lembu yang diberikan kuk itu, ternyata yang satu itu lebih senior, lebih kuat. Yang satu kurang kuat. Kenapa seperti itu? Supaya yang kuat ini lebih mengarahkan. Ketika yang kuat nariknya ke kanan, yang kiri yang kurang kuat dia akan ikut. Kalau dia nggak ikut, dia narik ke kiri, dia kalah dan dia akan kesakitan. Selalu yang satu lebih senior, lebih kuat. Sebab kalau dua-duanya kuat, ketika ini narik ke kanan, ini narik ke kiri, maka hooknya akan pecah, lepas atau pecah. Tujuan nggak nyampe, berantakan. Sehingga yang satu mesti lebih senior, satu lebih junior. Yang junior ngikut dan ikut mikul beban. Arahnya ngikut yang senior. Paham di sini Bapak Ibu? Nah, kita balik kayak tadi 29 dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuk itu misalkan ini Tuhan Yesus, ini kuknya, ini kita. Tuhan katakan pikulah kuk yang kupasang. Pertanyaan yang lebih senior, Tuhan Yesus atau kita? Tuhan Yesus ya, nah, mungkin kita lebih kuat daripada Tuhan. Nah, Tuhan katakan apa itu? Pikulah kuk yang kupasang. Kita disuruh pikul, Tuhan yang pasang. Tuhan ngajak kita kerjasama. Terus apa kalimat berikutnya? Dan belajarlah padaku. Kita diajak belajar sama Tuhan. Artinya ketika Tuhan bawa ke kanan, kita kemana? Kanan. Ketika Tuhan bawa ke kiri, kita kemana? Ketika Tuhan bawa ke kanan, kita nggak mau, kita narik ke kiri, yang kesakitan siapa? Kita. Karena kita lebih junior, Tuhan lebih kuat. Ketika kita nggak mau menurut sama Tuhan, nggak mau kerjasama, yang sakit siapa? Kita. Ketika Tuhan bawa, ayo datang ke gereja, kita nggak mau, yang rugi siapa? Kita. Ketika Tuhan bilang, ayo berdoa, ayo baca firman, kita nggak mau, yang rugi siapa? Kita. Ketika Tuhan, ayo ikut melayani, ayo lakukan ini, ketika kita nggak mau, kita yang kesakitan. Sehingga kembali kepada pertanyaan di awal tadi,
Tuhan katakan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kadang hidup saya kok kurang baik. Kok kadang nggak baik. Kalau menghadapi hal seperti itu, langkah bijak kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita di posisi ini. Tuhan bawa kita ke kanan, kita nggak mau kerjasama, nggak mau taat. Tuhan bawa kita untuk melakukan ini, kita enggak lah, biar dia aja. Pokoknya saya nggak mau ampuni, enggak, saya nggak mau mengampuni. Nah, jangan-jangan kita dalam kondisi seperti itu, kita nggak mau taat kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami hal yang Tuhan rencanakan. Ketika Tuhan bawakan, ayo ke kanan itu enak, kita nggak mau. Itu belajarlah padaku karena apa? Aku lemah lembut. Kita diajar oleh Tuhan untuk belajar lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebenarnya ketika kita ditarik oleh Tuhan, Tuhan mengajar kita supaya kita mendapatkan ketenangan. Tapi kita nggak mau. Maka kita mengalami hal yang kurang baik. Pak, tapi saya sudah belajar rajin berdoa. Saya sudah belajar baca firman. Saya belajar melakukan firman. Saya belajar mengasihi. Saya belajar berbuat baik, taat kepada Tuhan, taat kepada gembala. Tapi kenapa hidup saya kok seperti ini? Pernah mengalami seperti itu? Kita mengalami seperti itu. Saya sudah belajar hidup benar, tapi kok mengalami hal yang tidak baik. Saudara, jawabannya seperti ini. Ketika Tuhan katakan pikulah kuk yang bebas, kemudian belajarlah pada perjalanan dua binatang itu ketika memindahkan barang, dia jalannya selalu di aspal atau kadang di tanah, kadang di itu. Ya, selalu di aspal. Ketika Tuhan bawa kita, perjalanan itu tidak selalu rata, tidak selalu indah, tidak selalu baik. Kadang Tuhan bawa kita turun ke lembah. Ke lembah enak nggak ada? Nggak enak. Kadang harus jalan di lumpur, harus jalan di tempat berair, nggak enak. Nggak enak. Tuhan bilang, belajarlah padaku. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita sudah belajar taat kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang benar seperti yang Tuhan katakan, tapi hidup kita rasakan nggak baik. Jawabannya tetaplah bertahan. Lakukan terus. Kenapa? Tuhan sedang ajar kita. Kita sedang diajak lewat ke lembah. Meskipun ke lembah asal bersama dengan Tuhan, pasti itu yang terbaik bagi kita. Tuhan katakan apa? Kalimat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Gak usah khawatir. Dia lebih senior. Dia tahu beban, mengukur beban kita, kekuatan kita. Dan dikatakan kalimat terakhir, dan bebanku pun ringan. Ketika Tuhan bawa kita ke lembah, kita ikuti. Ketika jalan di lumpur, kita ikuti. Selama kita ikut Tuhan, percayalah, akhirnya pasti kebaikan. Akhirnya pasti menyenangkan hidup kita sampai kepada tujuan Tuhan bawa hidup kita. Kadang hidup nggak selalu mulus, tapi asalkan bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukannya. Tuhan menakar kekuatan kita, dan Dia tidak akan kasih beban yang lebih berat daripada yang kita mampu. Sehingga kalau saat ini Bapak Ibu setia kepada Tuhan, tapi masih mengalami hal-hal yang menurut Bapak Ibu kurang enak, teruslah setia kepada Tuhan. Teruslah lakukan bagian kita. Percayalah, Tuhan katakan, kuk yang kupasang itu enak, dan beban itu yang diberikan itu. Pada akhirnya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu, yang kedua apa tadi? Bekerja sama dengan Tuhan dengan cara apa? Taat kepada Tuhan. Kalimat berikutnya dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagian kita yang ketiga yaitu mengasihi Tuhan. Kalimat ini dengan jelas dituliskan. Kebaikan itu diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Tidak diberikan kepada semua orang. Tuhan hanya berikan kepada orang yang mengasihi Dia. Sehingga bagian kita yang ketiga apa? Mengasihi Tuhan. Dalam
Matius 22 ayat 37 dengan jelas dikatakan. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Apakah kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu semuanya? Coba lihat diri kami. Saya percaya juga Bapak Ibu mengasihi. Buktinya apa? Malam ini ada di sini. Kalau nggak mengasihi Tuhan, ngapain kumpul beribadah gitu Pak? Saya percaya mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, hukum Tuhan adalah hukum kasih. Nggak cuma mengasihi Tuhan, tapi mengasihi siapa? Sesama. Mengasihi sesama itu sama atau lebih rendah atau lebih tinggi dari mengasihi Tuhan? Kita lihat ayat berikutnya, ayat 39 dari Matius 22 masih. Saya temukan dua kata yang bagus, atau tiga kata. Saya bacakan ya, Matius 22:39. Dan hukum yang kedua, memang ini hukum yang kedua, yang apa? Sama dengan ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya mengasihi manusia dengan mengasihi Tuhan itu sama. Ketika kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita nggak bisa mengasihi sama, berarti itu perlu dipertanyakan apakah dia mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saling mengasihi. Amin. Itu apa? Nggak ada berantem. Kalau berantem, berarti ada sesuatu. Saya melihat nggak ada berantem, saling mengasihi. Pak, kalau mengasihi sesama siap. Yang susah itu mengasihi siapa? Musuh. Aduh. Mengasihi musuh itu susah. Paling susah, saya nggak bisa mengasihi. Saudara, Tuhan nggak cuma memerintahkan kita mengasihi musuh, tapi Tuhan Yesus memberikan teladan mengasihi musuh. Ketika di kayu salib Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu dan mereka berbuat. Mampukah kita mengatakan kepada Tuhan seperti itu ketika ada musuh yang membenci kita? Kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi musuh dan Tuhan memberikan teladan, sehingga kita harus mengasihi musuh. Jadi kalau kita dijati, boleh balas enggak? Yo, dijati orang boleh balas enggak, Bapak Ibu? Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan harus dibalas. Tapi dibalas dengan baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan baik. Kejahatan harus kita balas, tapi dengan kebaikan. Ada seorang anak muda habis dengar firman ini dari gembalanya, dia dilempar temannya dengan sepatu, kotak kena kepalanya tembak. Besoknya dia ngadep sama gembalanya, Pak Gembala, saya mau sampaikan. Kenapa itu benjol? Nah ini saya mau cerita ini benjol. Kenapa? Ini dilempar sepatu sama si Budi katanya. Nggak ada nama Budi ya? Nama Budi. Wah, terus puji Tuhan Pak Gembala. Kemarin saya baru dengar firman Pak Gembala menyampaikan firman mengasihi musuh. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Wah, bangga banget gimana? Hebat anak saya. Anak wanita ini hebat. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, karena saya sudah dengar firman itu, saya balas dia dengan bunga. Romantis sekali. Jadi saya lempar dia dengan bunga, sama potnya juga saya lempar. Lebih marah ya. Lempar sama potnya bunga, aduh, modal dia ketawa. Tapi ini apa? Mengasihi musuh memang susah. Sulit. Teori bisa, faktanya memang sulit. Tapi memang harus. Ada seorang ibu datang kepada gembalanya. Pak, saya bisa mengasihi musuh, tapi jangan ketemu lagi. Saya ampuni dia. Pokoknya tidak kelihatan batang hidungnya. Saya ampuni, saya lupakan. Terus masalah ibu apa? Saya kalau yang ini saya nggak bisa mengasihi. Saya nggak bisa mengampuni. Siapa dia? Suami. Suami. Urusan suami istri ini berat ya, panjang. Kenapa kamu nggak bisa mengasihi, mengampuni suami kamu? Ya Pak Gembala, saya sudah belajar mengampuni suami. Dia bersalah, saya ampuni. Dia pagi bersalah, saya ampuni. Dia bertobat, sorenya umat lagi. Saya ampuni lagi, besok pagi umat lagi. Bertobat umat, bertobat umat, obat umat, tomat kali.
Susah Pak kalau seperti itu. Ya, Gembala bilang tetap harus bisa saling mengasihi, harus bisa saling mengampuni. Ada sepasang suami istri. Si suami boleh cerita nggak apa-apa ya? Bapak. Udah malam nggak apa-apa sedikit cerita ya. Ada suami istri habis menikah. Si suami bilang kepada istrinya, "Mah, namanya pengantin baru ya, tapi ya sudah setahun. Mah, dulu ketika kita belum pacaran, saya banyak bicara, kamu banyak mendengar." Memang benar ya, cowok kalau mau nembak cewek kan gombal dulu kan, cerita ngomong ini sampai nembak, begitu tembak, nah itu tujuannya. Terus apa? Setelah kita tunangan, kamu banyak bicara, saya banyak mendengar. Biasa cewek kalau udah hatinya kena, wah curhat cerita semua. Ngomong apa tentang ada bolpen, cerita bolpen panjang, ada bunga cerita, pokoknya cewek itu kalau hatinya udah kena, dia cerita apa dia, kasmaran cerita terus. Terus sekarang setelah kita menikah, saya banyak bicara, kamu banyak bicara, tetangga kita yang mendengarkan, berantem terus, tetangganya selalu dengerin. Ya nggak boleh seperti itu pernikahan. Pernikahan itu mesti harus ada saling mengampuni, ada saling mengasihi. Ada oma pernikahan, ulang tahun pernikahan yang ke-50. Kemudian dirayakan, MC-nya bertanya kepada omanya, "Oma, kok begitu hebat bisa bertahan usia pernikahan yang ke-50? Apa rahasianya, Oma? Apakah si opa ini tidak ada kekurangannya?" Oma bilang, "Hah? Kekurangannya? Banyak itu opa kekurangannya. Seperti bintang di langit, tidak terhitung." Waduh, takut ini. Namanya MC tanya di ada tamu, takutnya omanya curhat kan enggak. Aduh, dia langsung belokkan MC-nya. "Oh, berarti kelebihan opa juga banyak." Pintar dia, namanya MC Corner. Oma jawab, "Hah? Kelebihannya? Aduh, seujung cuma sedikit, ya cuma satu. Tapi seperti matahari di langit." Wah, omanya putus. Maksudnya apa, Oma? "Saya melihat opa selalu seperti di siang hari. Ketika matahari terbit, bintang-bintang yang banyak itu tidak terlihat." Cie, romantis sekali. Benar juga, putus. Memang harusnya demikian ketika kita melihat saudara kita, melihat pasangan kita. Jangan lihat kekurangannya. Kekurangan itu pasti banyak. Lihatnya kelebihannya yang satu, tapi bagaikan matahari. Kalau matahari muncul, bintang-bintang ada tapi nggak kelihatan, tidak terlihat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melihat pasangannya, katakan, "Mah atau Pak, kamu seperti matahari. Kelebihanmu satu, tapi seperti matahari. Kekuranganmu yang banyak seperti bintang itu tidak terlihat." Oke, Bapak Ibu, melihat pasangannya, pasangan saya. Kita harus seperti itu. Mesti harus saling mengasihi. Kemudian si MC yang kondang ini diundang lagi. Ulang tahun pernikahan ke-50 juga. Kalau tadi opa oma, ini anggaplah kakek nenek. Ya, supaya beda ya. Kakek nenek ini ulang tahun pernikahan juga yang ke-50. Tapi MC ini melihat si kakek ini wajahnya sepertinya lebih tua dari umurnya. Kusut banget, nggak ada senyum. Tapi bisa bertahan 50 tahun ulang tahun pernikahan. Wah. Kemudian si MC ini dia penasaran. Dia tanya kepada si kakek di hadapan para tamu yang ada. "Kakek, saya mau tanya kakek, apa rahasianya kakek bisa bertahan ulang tahun pernikahan yang ke-50? Kakek yang ditanya cuma diam aja. Di sebelah si neneknya senggol. Ditanya tuh, jawab. Ternyata kakeknya nggak berani ngomong. Kalau nggak disuruh nenek ngomong, dia nggak berani ngomong. Dia diam aja. Jadi dia termasuk kelompok ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, ya. Senggol. Tanya tuh, jawab. Oh, boleh jawab. Ya, jawab aja. Kakek cerita. "Jadi kami bisa bertahan ulang tahun pernikahan sampai 50.
Semua bermula ketika kami bulan madu, honeymoon. Kami bulan madu tidak jauh-jauh, cuman ke puncak cari udara dingin. Waktu itu kami cuman berdua dan nenek ditemani oleh kucing kesayangannya. Kami beberapa hari ada di puncak. Di sore yang pertama, si nenek kasih makan itu kucing kesayangannya. Setelah makan, si kucing itu cakar tangan nenek. Neneknya cuma senyum kepada kucing kesayangan. Dia cuma bilang, satu sambil senyum. Sore kedua, si nenek kasih makan lagi itu kucing kesayangannya. Setelah makan, kucing itu cakar kembali tangan nenek sehingga berdarah. Nenek cuma senyum bilang, dua. Terus sore ketiga, si nenek kasih makan lagi itu kucing kesayangan. Setelah si kucing makan makanan yang dikasih nenek, kucing itu gelepar, mati. Kenapa kek? Dia bisa diracun. Ternyata nenek senyum diam-diam. Hari sore pertama bilang satu sambil senyum. Besok dicakar lagi dibilang dua, nggak ada yang ketiga, langsung diracun depan mati. Terus apa hubungannya kek? Nah setelah itu kami pulanglah ke Jakarta. Sambil di perjalanan saya peluk si nenek. Saya bilang, sayang, kamu baiknya jangan seperti itu. Kasihan kan kucing kamu jadi mati. Nenek menjawab kepada saya, jawabnya gimana? Jawabnya satu. Jadi ternyata si kakek dibilang sama nenek satu. Sejak itulah kami bertahan sampai sekarang 50 tahun pernikahan. Makanya mukanya lebih tua dari umurnya. Karena ternyata 50 tahun kakeknya ketakutan. Takut dibilang dua, terus depan mati juga seperti kucing. Dia takut diracun yang kasih makan kan istrinya. Apa kita mau pernikahan seperti itu? Pernikahan dalam ketakutan. Meskipun bertahan 50 tahun tapi takut dibilang dua, wah nggak ada lagi ketiga. Jadi mari kita katakan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kamu seperti matahari. Jangan bilang satu gitu ya, bahaya. Satu. Mari kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi musuh. Amin Bapak Ibu. Coba kiri kanan katakan, yuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang pertama tadi apa? Percaya. Yang kedua apa? Bekerja sama dengan cara taat kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Yang keempat yang terakhir biasanya semangat ya. Nah, balik lagi ke Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan Tuhan diberikan kepada orang yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Jangan bikin rencana sendiri. Jangan paksakan rencana kita sendiri. Bawa setiap rencana kita di dalam rencana Tuhan. Bawa rencana kita di dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Jangan paksakan keinginan kita. Ikuti kemauan Tuhan. Ayat penutup Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Hiduplah terus dalam rencana Tuhan. Maka kebaikan Tuhan pasti kita alami. 4 hal yang kita dapatkan malam ini, yaitu apa aja? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bersama dengan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengasihi keluarga kita, suami istri. Dan yang keempat, hidup dalam rencana Tuhan. Biarlah berkat ini menjadi berkat kita aminkan, kita imani bahwa Tuhan memberikan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan mengurapi
Roh Kudus memberikan iluminasi yang sempurna dalam hidup kami, sehingga kami mengerti rencana Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga kebaikan Tuhan itu boleh kami alami, kami rasakan ketika kami mau percaya kepada Tuhan, mau bekerja sama dengan Tuhan, mau mengasihi Tuhan dan sesama, dan mau hidup di dalam rencana Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala tempat ini, dengan seluruh pelayan, seluruh pengurus, seluruh jemaat yang ada, diberkati oleh Tuhan, semakin hari boleh semakin bersinar, menjadi alat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya, katakan amin. Tuhan berkati, saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami mewakili dari gereja Jesba Goshen mengucapkan sekali lagi terima kasih bagi hamba-Nya Bapak Pendeta Yusuf. Biar setiap firman-Nya menjadi kekuatan, menjadi rema yang hidup bagi setiap kita. Kita mau aminkan firman Tuhan dengan mengenal pujian, selidiki lihat hati Tuhan. Apakah kami sudah setia dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau? Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdiri. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah memberikan nasihat bagi kami lewat hamba-Mu yang Kau pakai dan berapi untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Ini merupakan pengajaran yang baik bagi kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih-lebih boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh menjadi terang, kami boleh dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami semua berdoa untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Walaupun beliau sudah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya firman Allah itu kekal dan abadi. Dan biarlah firman-Mu yang hidup akan tertanam di tanah hati kami yang baik, supaya ia bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah di hadapan Tuhan.
Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, kekuatan jasmani dan rohani, terlebih di dalam pelayanannya, penggembalaannya Tuhan. Engkau tetap mengurapi hamba-Mu ini, Kau pakai dia, Kau berikan hikmat, mampukan dia, agar dia boleh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sebagai seorang hamba-Mu, dia boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lebih-lebih boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati juga pelayanan bahkan keluarganya, jemaatnya juga diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini, yang datang beribadah, tidak lain hati kami ingin selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami juga sudah menerima berkat rohani. Kami sudah merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kemurahan-Mu adalah lebih daripada kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami tetap menaikkan doa kepadamu untuk setiap kami yang hadir, kaum keluarga kami diberkati Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tetap menjaga, melindungi dalam segala aktivitas mereka, apapun pekerjaan mereka, pelayanan mereka, semuanya diperhatikan Tuhan, dan Engkau tetap menjaga, melindungi, dan memberkati kaum keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam segala pekerjaan kami juga Engkau senantiasa memberikan hikmat, Kau memberikan pengurapan, kekuatan jasmani dan rohani, agar setiap apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Dimanapun kami melangkah, Engkau selalu menyertai kami. Terlebih taruhlah di dalam hati kami roh takut akan Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami beraktivitas, kami boleh menjadi saksi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan segera akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam perantaran persekutuan Allah Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan yang baik ini kita dapat menjalankan ibadah. Terima kasih pertama kepada Pak Yusuf Christian Jogo yang boleh berkunjung di gereja kami, Yesus Manusia, bersama dengan istri. Terima kasih atas kesempatannya. Dan kami juga yang paling penting adalah kami boleh dilayani lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami jemaat dosen ini senantiasa dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan kita saat ini mendapatkan satu paket ya, firman Tuhan ya. Dan masih ingat kan? Masih ya. Pertama kita diingatkan akan percaya kepada Tuhan, lalu bekerja sama dengan Tuhan dengan ketaatan. Yang ketiga apa? Mengasihi. Dan ada tadi mengasihi harus bisa mengampuni juga ya. Dan yang terakhir kita berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, pengertian kita sendiri, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita selalu serahkan dan berharap terus kepada Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Terima kasih Pak Pendeta Christian atas kehadirannya, dan terima kasih juga kepada jemaat ya, tetap setia, masih setia ya. Dan kita tetap berdoa, kita saling mendoakan setia sampai langkah yang terakhir ya, untuk menjadi apa yang diinginkan Tuhan. Dan puji Tuhan, ada pengumuman untuk minggu depan ya, kita akan ada perjuangan suci seperti biasa di minggu kedua. Dan bagi kita semua tetap kami ingatkan, ajak ya keluarga, saudara untuk kita datang bersama-sama kepada dan memuliakan Tuhan. Saya kira itu saja. Sampai jumpa minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom bagi kita semua.